Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sejak tadi kita sudah melakukan sholat tahajud, kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan kita akan akhiri dengan majlisul ilm, kajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita kerjakan pada hari ini dan seterusnya diterima serta mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita sanjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan pagi ini menggantikan Dr. Ali Nurdin, saya diminta untuk menyampaikan materi, maka saya pilih materinya adalah tafsir Al-Quran. Tafsir kita pada pagi hari ini adalah ayat 27, 28 dan 29 dari surah Fatir. Ayatnya kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan hartanya baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, mereka itulah, kata Allah, orang yang senantiasa melakukan suatu perdagangan yang dijamin tidak akan merugi. Dilanjutkan dengan firman-Nya, liyajziyahumullah wa yazidahum min fadli. Akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda, ditambah lagi dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Kedua ayat ini, kalau kita lihat korelasinya, hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat yang pertama tadi kita baca, menjelaskan bahwa Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi. Bil haqqi itu kalau bahasanya dengan kebenaran. Di dalam ayat lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah Al-Quran. Qad ja'akum bil haqqi, ja'akumul haqqu min rabbikum. Kebenaran itu adalah Al-Quran. Mendekat kepada ayat sebelumnya, diceritakan terlalu banyak tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Allah turunkan hujan dari langit, menjadikan tanahnya subur, kemudian keluar dari situ berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, dan juga sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah bukit-bukit yang beraneka ragam itu.
ada yang berwarna kuning, hitam, dan seterusnya. Begitu juga manusia, beragam juga. Hewan beragam juga, binatang-binatang ternak juga beragam juga. Semuanya itu membuktikan kebesaran dan keagungan Allah. Nah, yang punya pengetahuan tentang itu yang disebut dengan ulama adalah orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Allah bercerita tentang ayat, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan seterusnya adalah orang-orang yang melakukan satu perdagangan yang dijamin dia tidak akan merugi. Di sini Allah menggunakan kata-kata yatlu, tidak menggunakan kata-kata yaqra'u, sementara artinya sama. Kenapa digunakan kata-kata yatluna? Qiraah dengan tilawah sama. Tapi di sini memberikan pesan bahwa yang membaca Al-Quran di situ tidak sekedar membaca, tetapi menghayati apa yang dia baca. Maka orang yang suka membaca Al-Quran selalu dia dibuat penasaran, ingin tahu makna apa yang dibaca itu. Nah, kita sering membaca Al-Quran, di kanannya ada terjemahnya, di kanannya ada panduannya. Apa makna yang kita baca itu? Maka menghayati apa yang kita baca, yang dalam ilmu Al-Quran disebut dengan istilah tadabbur. Kita bisa menggambarkan apa makna dari firman Allah itu, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan taswir al-makna ilahi. Sehingga dalam seni baca Al-Quran, orang yang menghayati banyak menyesuaikan lagu untuk yang dibaca itu. Maka ketika lagunya disesuaikan dengan makna yang dibaca, pasti yang membaca akan terbawa kepada satu suasana. Apalagi kita sudah tua-tua begini ini, sering dikatakan anak-anak kita, cucu kita cengeng, sedikit baca nangis. Begitu dalamnya makna ayat-ayat yang kita baca itu. Maka kita bersyukur bangun tidur sudah membaca Al-Quran, bangun tidur kita sudah mendengar Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran secara rutin, tidak terputus, apalagi sekarang ada program 1 juz 1 minggu, ya 1 kali khotam 1 bulan, ya program itu kan dilaporkan lagi. Itu memotivasi kita bahwa kita tidak boleh lepas dari Al-Quran, karena Al-Quran itu pedoman bagi kita. Al-Quran sudah perkenalkan jati dirinya, siapa dia yang sebenarnya, melalui banyak ayat. Kalau kita telusuri sederet ayat, ini saya. Melalui ayat 2 surah Al-Baqarah, Al-Quran menjelaskan jati dirinya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Naik sedikit kita ketemu dalam surah An-Nisa ayat 174, kita bertemu ya ayyuhan nas, kata Allah, wahai manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum, sebagai burhan, penjelasan. Wa anzalna ilaikum, kami turunkan kepada kamu, kata Allah, nuran mubina. Al-Quran itu sebagai cahaya yang nyata. Di
diulangi lagi pada ayat 15. Apa fungsinya pada ayat 16 dari surah Al-Maidah? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian nur, cahaya, kitabun mubin, kitab yang nyata. Di mana nyatanya itu? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratal mustaqim. Nyata di situ adalah yahdi bihillah, dia sebagai petunjuk, membawa petunjuk, menjelaskan dan mengarahkan mereka yang berpegang kepada itu subulas salam, jalan yang lurus, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang dengan seizinnya Allah, dan mengajak mereka wa yahdihim ila siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Naik lagi kita ke atas, ketemu lagi dengan surah Yunus misalnya, ayat 57. Allah jelaskan apa itu Al-Quran. Ya ayuhan nas, kata Allah, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, nasihat dari Tuhan kamu. Ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Yang keduanya wa syifa'ul lima fis sudur, penawar hati, wa hudan, petunjuk, wa rahmat bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Diperkuat lagi dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, menunjuk kepada jalan yang bukan lurus, lebih lurus lagi. Yang kedua, membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pahala yang besar. Surat yang sama diulangi lagi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran diturunkan adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka beruntunglah orang yang suka membaca dan dekat dia dengan Al-Quran. Maka orang yang suka membaca Al-Quran, dalam penelitian kedokteran itu dibuktikan bahwa tidak akan ada sel-sel yang membeku. Sel itu selalu mengalir, sel itu selalu terjadi pembaharuan. Maka orang yang rajin membaca Al-Quran adalah orang-orang yang kalau bahasa sekarang itu awet muda. Walaupun dia sudah tua, tapi awet muda dia. Kenapa? Karena cahaya Al-Quran itu selalu bersama dia. Ya. Maka orang yang bisa membaca dimuliakan oleh Allah. Orang yang membaca di rumahnya berarti dia memberi cahaya rumahnya itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Rasul misalkan nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran, cahayai rumah kalian dengan salat-salat sunnah dan bacaan Al-Quran. Ajari anak-anak kalian mengenal baca Al-Quran. Sekarang tidak ada alasan bagi seorang muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran, karena putra-putra terbaik kita ini sudah menciptakan 27 metode cepat baca Al-Quran. Ada metode baca dan tulis Al-Quran, ada lagi cepat baca, tulis, dan terjemah Al-Quran. Mau tahu terjemah Al-Quran itu hanya 40 hari saja, semua terjemah Al-Quran kita kuasai. Kalau membaca, sekitar membaca 4 jam juga sudah bisa membaca Al-Quran. Ini bukan dongeng, saya sudah praktekkan. Kita bawa
keseharian dia mengajar Al-Quran, membuat satu metode. Di Singapura pernah saya bawa seorang mahasiswa kita, dia menciptakan metode namanya taswiriyah. Kecil, bukunya bisa dibawa kemana-mana. Bukan Iqra, kalau Iqra 6 jilid, dia 5 jilid. Ini satu buku kecil. Orang-orang Singapura kan sibuk. Kadang-kadang orang tua tidak pernah bertemu dengan si anaknya. Dia keluar, anaknya masih tidur. Pulang, anaknya sudah tidur lagi. Sehingga tidak sempat dia mengajari anaknya baca tulis Al-Quran. Ini membuat mereka resah. Pada satu hari di Masjid Muhajirin di tengah-tengah kota itu, kita buat penangkaran. Satu angkatan 40 anak. Orang tuanya menyerahkan kepada pengurus masjid jam 8 pagi, sebelum jam 8 pagi. Nanti diambil anaknya setelah sholat zuhur. Sebelum anaknya diambil, tes dulu baca Qurannya. Padahal ketika masuk ke dalam masjid, huruf alif saja tidak tahu. Apalagi ba, yang lurus saja ditabraknya. Apalagi yang melengkok-melengkok itu. Ya, mereka katakan ini luar biasa. Itulah Al-Quran. Maka Al-Quran mudah untuk dibaca, mudah untuk segala-galanya. Maka orang yang suka membaca Al-Quran berarti dia menanamkan satu modal perdagangan, dijamin tidak akan rugi. Kalau kita bisa membaca 1 juz, setengah juz, coba hitung berapa banyak huruf yang kita baca. 1 huruf 1 kebagikan. 1 kebagikan dilipat gandakan 10, 10 dilipat gandakan 100, 100 dilipat gandakan 700. Berapa banyak? 1 ayat saja kita baca. Berapa banyak huruf yang sudah kita ucapkan. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Maksud mendirikan salat di sini adalah menunaikan dengan cara yang benar. Menunaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Ulama mengatakan maksud di sini adalah dilaksanakan, ditegakkan syarat-syarat sahnya salat, ditegakkan rukun-rukunnya salat, sunnah-sunnahnya salat, hayatnya salat, abadnya salat, khusyuknya salat. Itulah dikatakan seseorang mendirikan salat. Yang ketiga, menginfakkan hartanya. Harta itu hanya sekali di dalam Al-Quran dinisbahkan kepada milik pribadi. Yang lain, amwaluhum, harta kalian, amwaluhum, harta mereka. Yang dinisbahkan sekali itu pun dalam bentuk cacian. Ma'agna anni maliyah dalam surah Al-Haqqah. Ini menunjukkan bahwa harta itu adalah titipan. Ada orang yang banyak, ada orang yang sedikit, ada yang punya, ada yang tidak punya sama sekali. Nah, yang tidak punya itu adalah tugas bagi yang punya. Maka adalah di situ wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah, dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan bahwa bukan sekedar perdagangan yang tidak merugi, tapi pahala dan ganjaran sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Maka ayat 29-nya itu walladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haqq. Dan yang kami wahyukan, kata Allah, kepadamu Muhammad, Al-Quran wal haqq, dia adalah kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, dia membenarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah sebelumnya.
Innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya itu maha mengetahui, maha melihat. Jadi ayat-ayat ini merupakan satu kesatuan. Runtut dia menjelaskan Al-Quranul Karim sebagai bukti kebenaran. Banyak orang belajar. Orang-orang yang non-muslim pun mempelajari Al-Quran. Tapi belajarnya mereka bukan untuk diamalkan, sekedar tahu saja. Sudah tahu, sudah. Bila perlu dikritik, ngeritiknya tidak dengan ilmu. Misalnya mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu dia tidak sistematis. Ya, kalau sistematis itu karya manusia. Apakah Allah tidak mampu untuk menurunkan Al-Quran secara sistematis? Sangat mampu, maha mampu. Itulah yang disebut dengan tidak ada korelasi, katanya satu ayat dibaca dengan ayat berikutnya. Nah, kok sudah kemana nih? Karena tidak membacanya secara utuh. Maka ada di antara pendapat yang agak ekstrim bahwa Al-Quran itu sebetulnya hanya satu ayat, tidak sekian ribu ayat itu. Maka dia merupakan satu kesatuan. Nah, membuktikan bahwa ada korelasi satu dengan lain, muncullah satu ilmu namanya munasabah. Ilmu munasabah itu ilmu yang mengkaji korelasi ayat dengan ayat sebelumnya, sesudahnya, kemudian ayat yang ada di awal surat dengan ayat yang ada di akhir surat itu, ayat yang berada dalam akhir satu surat dengan ayat yang berada pada awal surat sesudahnya, dan seterusnya. Kalau kita mau belajar itu secara rinci, habis juga waktu kita. Karena bukunya yang terbesar itu 22 jilid yang ditulis oleh Abu Ja'far Al-Biqai yang wafat 855 Hijriah, diberi judul Nazmud Durar fi Tadasubil Ai was Suwar. 22 jilid. Pak Quraisy ketika menulis disertasi, buku itu baru dicetak 11 jilid. Separuhnya masih manuskrip, masih dalam bentuk tulis tangan. Tahun 93 baru sempurna itu dicetak 22 jilid. Beliau sendiri tidak tahu kalau itu sudah dicetak resmi sekian itu. Ketika musim haji sama-sama di satu hotel Mekah dulu, sekarang sudah ada lagi satu hotel. Saya sedang jalan pustakaan di mana, toko buku di sofa itu, dia panggil saya, betul gitu. Ada buku baru ini. Buku baru mana? Ini buku lama, iya, tapi sudah sempurna. Harganya waktu itu $100, ya 370-an rial, tapi satu karton besar dengan jilid yang bagus sekali. Saya bawa dia kemana? Buku itu saya bawa ke hotel, saya ketemu beliau. Dia bilang saya kasih hadiah. Apa hadiah apa? Ini bukanya. Dibukanya, Masya Allah. Saya setengah mati dulu nulis, katanya 82 dia nulis. Selesai disertasinya itu masih separuhnya masih bertemu dengan tulisan tangan itu dalam mikrofilm. Jadi sekarang kita belajar sudah enak, sudah dicetak semuanya. Ya dulu kita belajar masih manuskrip, dan dosen-dosen kita mau ngerjain kita supaya kita baca manuskrip itu. Dikasihnya judulnya kita cari-cari di buku tercetak, nggak ada. Terpaksa kita masuk perpustakaan, manuskrip, cari. Begitu kita ketemu, Ustaz, ketemu kita rugi. Memang nggak ada di situ, adanya di manuskrip. Cuma nggak dikasih tahu kita. Cari.
kita masih memiliki kekayaan umat Islam. Manuskrip ini ada 650.000 naskah. 650.000 naskah masih dalam bentuk manuskrip. Nah, kita pustakaan kita tidak ada manuskrip. Pustakaan kita semua cetak. Itu pun banyak lembaran yang hilang. Mahasiswa-mahasiswa yang usir karena di perpustakaan tidak ada fotokopi. Nah, sobek lah. Iya, ya profesional. Mau nulis 1 halaman, 2 halaman, bagaimana? Waktu terbatas. Akhirnya dibawalah penggaris. Dilihat kanan kiri tidak ada orang, dibawa pulang ke rumah. Nanti ada lagi yang baca, dia perlu halaman itu. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Begitulah pustakaan. Ya, kita kalau cerita bapak-bapak pengalaman mungkin perpustakaan, pengelolaan perpustakaan itu kita jauh dibandingkan dengan di luar itu. Kita mau punya naskahnya saja di Leiden misalnya, Leiden tidak pernah ketemu orang gitu. Padahal perpustakaannya itu 13 km di bawah tanah. Kita mau cari buku, yang penting bawa goldennya yang banyak, yang warna-warni yang hijau biru itu. Kita hanya masuk di satu ruangan katalog namanya, kita cari judul buku yang kita perlukan apa, masih manuskripkah dia, kita cari berapa halaman ada, berapa satu halaman fotokopinya. Kita mau sekitar fotokopi, kita mau terima buku utuh, tinggal kita isi formulir, masukkan duitnya, kirim. Ada loketnya jalan, komputernya jalan. Kita cari yang lain, sebentar lagi datang itu. Yang kita tadi serahkan sudah jadi buku dia. Begitu cepatnya pelayanan mereka. Nah, ayat sesudahnya itu menceritakan summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Kemarin menjelaskan Al-Qur'an. Kami wariskan kitab ini kepada siapa? Kepada hamba kami yang terpilih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskanlah orang di situ, faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Itulah jenis manusia. Ada yang dia menzalimi dirinya, ada yang konsisten dia, ada yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Allah katakan, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang besar. Dijelaskan apa pembalasannya nanti? Jannatu adnin yadkhuluna. Surga Aden yang dia akan masuki ke sana. Nanti yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Nanti dikalungi kita, kalungnya itu dari permata-permata yang berlian-berlian, wa libasuhum fiha harir. Pakaiannya juga dari sutra. Sutranya sutra surga itu. Maka tidak ada kata lain. Allah jelaskan, wa qalu, mereka nanti akan mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Ya Allah, segala bentuk ya yang disebut dengan duka cita sudah berlalu semuanya. Inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Itulah satu kebahagiaan. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, mahir dalam membacanya, dijamin dia akan bersama para malaikat-malaikat terhormat dan mulia itu. Al-mahiru bil Quran ma'al bararatil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat yang terhormat.
Yang hafal juga diberi satu kemuliaan lagi. Urutannya setelah Nabi, ulama, setelah ulama, hamalatul Quran. Ngerti tidak mengerti apa yang dia hafal, dia berada pada posisi yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disampaikan oleh Nabi, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al ulama thumma hamalatul Quran. Hamba Allah yang paling mulia di dunia ini setelah para nabi-nabi, ulama, sudah ulama, hamalatul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Mereka akan keluar dari dunia ini sama keluarnya para nabi-nabi. Artinya dijamin dia husnul khatimah. Wa yuhsyaruna min umurihim ma'al anbiya. Nanti waktu dibangkitkan dia sudah bersama para nabi-nabi. Wa yaquluna thawabal anbiya, mendapat pahala para nabi-nabi. Kata Nabi, fatuba li hamalatil Quran, berbahagialah orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi ayat ini menjelaskan apa itu Al-Quran, kepada siapa dia diturunkan, dan apa manfaatnya, faedahnya kalau kita baca. Dia akan menjadi satu perdagangan yang dijamin tidak akan merugi. Karena kalau orang berdagang dua kemungkinan, untung atau rugi. Kalau untung alhamdulillah, kalau rugi itu satu kenyataan. Tapi kalau membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan hartanya, itu adalah perdagangan yang dijamin dia tidak akan merugi. Ini mungkin pengantar dari saya. Silahkan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Silahkan. Tanyakan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita seusia kayak gini itu mencoba berusaha untuk sering membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Tapi pada umumnya kan kita itu bukan jebolan dari pesantren. Nah, kemungkinan besar itu bacaannya itu kan banyak yang salah gitu. Nah, itu dampaknya terhadap apa yang dijanjikan Allah tadi, pahala itu berpengaruh nggak? Karena mungkin bacaannya salah, terus maknanya juga salah, banyak kekeliruan-kekeliruan. Kira-kira bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dijawab. Terima kasih. Pertanyaan saya terkait dengan khususnya 3 ayat ini, bahwa Allah memberikan statement di sini adalah perdagangan. Allah memberikan perdagangan yang tidak merugi. Artinya bahwa tidak hanya akhirat, tapi juga di dunia Allah akan berikan. Terkait dengan ayat awal bahwa Allah memberikan contoh kebesarannya dengan gunung-gunung yang bermacam-macam. Sepertinya Allah memberikan kepada kita semacam inspirasi bahwa dengan bermacam-macam itu maka telitilah, sehingga Anda akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat dalam kaitan dengan dunia. Pertanyaan saya Pak Ustaz adalah, Allah akan memberikan tadi ada inspirasi. Bagaimana dan apa yang kita harus lakukan supaya proses inspirasi itu kita raih, kita dapatkan? Karena di dalam memahami Al-Quran, dari yang saya tahu, itu ada kiat-kiat
Sehingga dalam memahami Al-Quran itu kita tidak keliru apa yang kita perlu lakukan sebagai orang katakan awal. Sehingga dengan demikian kita tetap terjaga di dalam koridor-koridor syar'i, di dalam memahami Al-Quran. Mungkin begitu. Terima kasih. Iya, satu lagi. Sekali kita jawab. Ustaz, saya mau tanya, karena saya pernah dengar ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya mushaf Quran, kitab Al-Quran yang kita pegang atau melalui elektronik Al-Quran. Yang dimaksudkan membaca Al-Quran itu apakah membaca mushaf Quran atau membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta? Itu saja, Ustaz. Iya. Yang pertama tadi itu, kita bukan orang pesantren yang belajar Al-Quran secara khusus, cara bacanya yang benar. Mungkin sambil-sambil jalan kita belajar lah gitu. Kalau salah bagaimana? Dalam hadis yang lain dijelaskan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fi ay syaqqun 'alaihi falahu ajran. Kita belajar kan alif lam mim ta hingga ngeja, kalau bahasa kita dulu ngeja gitu. Tertatah teteh dia kan, itu dapat pahalanya 2. Bukan 1, 2. Bacanya dan tertetah tetehnya itu dapat pahala. Luar biasa. Ya. Jadi tidak semuanya kita lancar, tidak. Dari begitu baru kita lancar. Dari itu baru kita bacaan kita benar. Jadi kalau kita sudah belajar masih juga salah-salah. Nah, di sini kiatnya kita jangan membaca saja, mendengar juga. Sekarang elektronik kan luar biasa. Oke, saya baca surat ini misalnya, saya kalau salah saja kurang pas, buka, mau suara siapa, iya kan? Canggih sekarang, habis saja diisi, mau 10-15 suara Qori, habis, tinggal setel saja. Oh, sedang saya suaranya ini enak gitu, setel. Surat yang kita baca tadi apa? Coba kita bandingkan bacaan kita dengan bacaan itu. Jangan yang berlaku, jangan yang tartil. Yang tartil, kalau lagu itu sudah seni lain lagi. Seni dia. Ini yang tartil. Maka mendengar itu dalam satu riwayat pahalanya juga sama dengan yang membaca. Mendengar saja pahalanya dapat seperti yang membaca. Ya, di samping kita membaca. Jadi ada kiat-kiat begitu. Jadi kalau kita capek membaca, dengarkan Al-Quran, sehingga kita juga biasa mendengar. Ya, salah saya juga kalau untuk Qori itu, saya bilang jangan kamu membaca dulu, dengar, sehingga dia tahu bedanya, ya, cara melepaskan. Maka ada ilmunya supaya bacaan itu benar, hurufnya halus. Itu ada namanya ilmu tajwid. Tajwid itu artinya tahsin. Tajwidul huruf itu tahsinul huruf wa ma'rifatul wuquf, kata Sayyidina Ali. Jadi warattalnahu tartila, warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu membaguskan hurufnya dan mengetahui tempat berhentinya. Karena tak boleh kita berhenti sembarangan. Berhenti sembarangan, kalau kita tidak mengerti, tidak apa-apa. Kalau mengerti, itu bisa-bisa keimanan kita terganggu itu. Misalnya, saya baca ayat, laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu inna Allah faqihun wa nahnu aghniya. Pesannya itu sesungguhnya, ya, ini perkataan orang itu tadi, Allah itu fakir, kami yang kaya. Ya,
berhenti dia baca innallaha fakir, Allah itu fakir. Yang dengarnya kan nggak ngerti Allah, masa Allah fakir? Salah itu adalah ilmu waqaf dan ibtidah namanya. Jadi ada lalu lintasnya juga, di mana dia berhenti, di mana dia harus memulai. Ya kenapa? Karena Al-Quran itu satu huruf saja sudah punya makna, apalagi satu huruf dengan yang lainnya bergabung menjadi kalimat, maka dia mempunyai makna lagi. Jadi Al-Quran itu memang luar biasa. Waw saja, huruf waw satu, waw itu punya makna lebih dari berapa? Waw itu bisa tiga, wawnya waw apa? Istiqnam, ya, paragraf baru. Wawnya wawul ataf, mengikuti sebelumnya, dannya kecil. Kalau istiqnam itu paragraf baru, dannya besar, d-nya besar. Ada lagi wawnya itu wawul ma'iyah, ada wawnya wawul qasam, waw sumpah, wawnya waw, macam-macam waw. Orang baca, ya maka di musabaqah itu teliti sekali. Yang menilai waqaf ibtidah itu harus seorang qori dan mengerti bahasa Arab. Kalau kita musabaqah nasional itu, ya pernah dulu saya ketua majelisnya musabaqah di Jogja tahun 90. Kalau sabaqah makin malam itu makin syahdu, karena tidak ada suara kecuali yang baca Quran itu. Sound systemnya sound system Pertamina punya itu, wih luar biasa. Ada peserta baca di golongan dewasa, ya, dewasa. Dia baca jam 12 malam. Dia kena baca surah Safat. Safat itu pendek-pendek ayatnya. Bacaannya Masya Allah, suaranya, napasnya, lagunya hebat atau lah. Saya yang ketua majelis, saya menilai lagu sempurna sekali dia. Tapi yang menilai waqaf ibtidah ini itu ulama. Satu, almarhum Kiai Mukhtar Nasir, Imam Besar Istiqlal. Satu lagi ada Kiai Soleh Toha dari Sulawesi Selatan, hafal Quran, dan di Mekah lebih dari 20 tahun dia. Di bahasa Arabnya ngelotok lagi. Satu lagi dari Sumatera Utara, Profesor Dr. Abdullah Shah, di Mesir sekian tahun, 16 tahun, 17 tahun dia. Baca, karena dia ingin mengenakan lagunya. Wow itu menjadi masalah. Ada ceritanya itu, cerita-ceritakan Nabi Nuh, kemudian siapa lagi, ada wawnya. Dia mau mengenakan lagunya, lagu Nahawan namanya. Di summa aghraqnal akharin wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Seharusnya berarti summa aghraqnal akharin, titik. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim itu paragraf baru. D-nya D besar itu. Jadi bukan dan yang D kecil itu. Dia bacalah dengan lagu Nahawannya. Dia bilang summa aghraqnal akharin wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Yang dengar tapi yang 3 orang tadi dia catat, dia potong satu, memposisikan waw tidak pada tempatnya. Oh, begitu kita sidang pleno hakim, banyak yang protes. Kenapa itu tidak masuk final? Dia nomor 4, halaman 1. Dia kurangnya 0,0. Debat panjang. Saya sebagai ketua majelis, saya bilang itu coba Kiai Mukhtar Nasir coba jelaskan. Buka rekamannya lagi. Banyak kiai yang tidak takut, qori yang tidak takut. Tidak ada salahnya katanya. Kenapa tidak masuk?
Kayak Muhtar baru cerita sini. Nah kalau begitu kita ngaji nahu lagi kita. Nah diceritain baru subhanallah sampai ke sana ya Pak Kiai ya katanya. Iyalah kita mau sama apa katanya. Kita mencari yang terbaik kan. Ternyata qori ini bisa baca aja tapi tidak ngerti uang saja tidak ngerti. Gara-gara uang dia tidak masukin Alkitab. Ya, subhanallah. Nah, yang kedua tadi itu bagus sekali pertanyaannya. Itu inspirasi. Tapi ujung-ujungnya apapun yang kalian lihat fenomena alam itu rujukannya adalah Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kan isyarat itu. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah. Jadi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tapi Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Tapi di dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat ilmu pengetahuan. Karena kalau dikatakan Al-Quran kitab ilmu pengetahuan itu berangkat dari teori. Teori senantiasa berubah. Kalau dia berubah, berarti Al-Quran juga berubahnya. Sementara Al-Quran tidak demikian. Ya, jadi tadi ceritakan itu galaksi apa semuanya, gunung-gunung yang kemarin baru ditemukan yang warna-warni katanya di Cina itu, inilah bukti kebesaran ayat-ayat yang kita dibacakan tadi itu. Ada biru, ada hitam, ada apa gitu. Paling kalau kita di pesawat kan, ya lewat di daerah-daerah negara-negara Teluk itu, kita lihat itu gunung warna-warni dia, ada hitam, ada putih dia. Subhanallah. Sementara gunung itu sendiri mempunyai magnet yang luar biasa. Kalau kita lewat di situ setinggi apapun, pesawat kita pasti goyang gitu kan. Itulah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberi inspirasi betul. Ini, tapi ujungnya tadi itu semuanya informasinya dari Al-Quran. Maka Al-Quran sumber segala-galanya, sumber ilmu pengetahuan apapun. Nah, maka kita dulu zamannya siapa, almarhum Pak Tarmizi Tahir, dia membuat satu gagasan. Kita buat katanya tafsir Al-Quran, tetapi tafsirnya sifatnya komprehensif. Jadi kalau ada ayat yang berkaitan dengan sains, yang berbicara sains bukan kiai, yang berbicara sains itu yang sana. Maka masuk tim itu almarhum Profesor Baikuni, Profesor Suki Abdul Qadir, terus Profesor siapa Ali Akbar, ya, Profesor siapa, Profesor itu. Tapi baru dimulai beberapa juz, orang-orangnya meninggal duluan. Jadi tidak lanjut. Nah saya melanjutkan itu, mencoba melanjutkan itu. Ya alhamdulillah selesai juga. Dia diprogramkan dulu 1 tahun itu 6 juz. Jadi 5 tahun selesai. Jadi ketika bicara tadi anzala minas sama'i ma'an, air, yang bicara airnya kiai, pakar air itu di LIPI itu banyak yang ahli-ahli air, cerita dia. Nah sekarang Kementerian Agama tidak memasukkan kajian itu di dalam tafsir, tapi di luar. Itulah namanya kajian tematik, ya, Al-Quran secara tematik. Sekarang sudah keluar 24 judul air dalam Al-Quran, apalagi dalam Al-Quran, ya, dari tim, tapi memang melibatkan orang-orang di bidangnya. Hanya tidak dicetak dan dijual secara umum. Dicetaknya juga terbatas, ya, cetaknya juga terbatas. Saya bilang sama teman-teman, karena dunia ini sudah canggih, sebagian itu sekarang sudah di VCD kan. Jadi VCD aja dikasihkan, dibagikan VCD, tidak usah bukunya sekian jilid itu. Orang bisa buka, orang bisa baca, ya. Nah yang ketiga tadi terakhir itu
Yang kita baca itu yang mana sih? Ada Al-Quran, ada mushaf Al-Quran. Ini perdebatan usul fikih. Jadi yang kita baca ini sama nggak dengan yang di Lauhil Mahfuz sana itu? Nah, itu. Jadi kalamullah itu yang mana? Yang ini ada suaranya enggak dia? Ya, yang disebut dengan kalamullah itu an-nafsi al-azali. Ketika dia disuarakan, itulah dia kalamullah. Kalau enggak bersuara, kalamullah juga dia. Tulisan itu. Ya kan? Maka ketika ada orang ayat Quran dibuat bungkus kacang segala macam, orang marah. Itu juga kalamullah. Walaupun kertasnya bukan kertas yang dalam Lauhil Mahfuz sana itu, nah gitulah. Ya, jadi namanya ketika dia sudah terkumpul dalam satu buku, namanya mushaf. Jadi mushaf itu dari sahifah, safhah, lembaran-lembaran dikumpulkan, jadilah dia satu mushaf. Yang masih dalam lembaran-lembaran disebutlah dengan istilah suhuf. Maka ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, ya kan? Suhuf Ibrahim wa Musa. Itu artinya lembaran-lembaran. Di lembaran-lembaran itulah disebut juga Al-Quran, ya, disebut itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya, insya Allah bermanfaat buat kita. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz katakan bahwa satu huruf saja, huruf Arab itu ada artinya. Kita melihat ada beberapa dalam Al-Quran. Contohnya alif, lam, mim. Sampai sekarang belum ada yang bisa menerjemahkan. Selalu dikatakan bahwa Allah saja yang tahu mengenai itu. Gimana sih? Iya. Itu nanti masuk dalam kajian isyari namanya. Isyari itu isyarat, ya, isyarat. Jadi di sini disebutkan ada 3 pendapatnya. Yang pertama itu tadi itu alif lam mim, ditulis alif lam mim. Dalam bahasa Arabnya wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang tahu dengan maksudnya. Yang kedua, aliran kedua itu isyarat juga, isyarat dari Allah dan bahagian daripada ijaz Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Apa maknanya? Ada artinya. Alif lam mim, alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Allah beri isyarat bahwa hadza huwal Quran, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Muhammad. Muhammad itu siapa sih? Dalam huruf yang lain, alif lam mim ra, Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya, itu. Ini katanya reka-reka. Karena isyarat itu aliran dalam tafsir. Ya. Yang ketiga, ini namanya aliran istiqra'i, penelitian. Jadi mereka mengatakan ini tetap dia isyarat, tapi isyaratnya sudah khusus. Kita baca alif lam mim surat apa? Al-Baqarah. Itu isyarat dari Allah bahwa huruf alif, huruf lam, huruf mim itu merupakan huruf terbanyak yang ada dalam surat itu. Qaf berarti huruf terbanyak dalam surat itu. Tidak percaya? Hitung sendiri. Yang hitungnya kan dengan surah Al-Baqarah, alif lam mim. Hitungin, iya di surat itu saja, dalam bukan surat yang lain. Alif lam mim Al-Baqarah 2 juz per 4. Berapa hari kita ngitungnya? Iya, kalau mau ngitung, mau coba gitu. Benar nggak pendapat ini? Itu yang surat yang pendek-pendek. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Itu coba nun. Kalau saya pernah ngitungnya itu. Memang betul, nun terbanyak di antara apa? Huruf-huruf yang ada di situ. Shod di sana kan, shod kan cuma berapa lembar itu. Shod cari
hitung berapa huruf shad dibandingkan dengan huruf yang lain, dia merupakan huruf yang terbanyak. Subhanallah. Ya, subhanallah. Maka ketika orang bertanya, berapa sih jumlah huruf Al-Quran itu? Jawabnya berapa kan? Banyak memang. Berapa jumlahnya? Dihitung oleh ulama. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ada 323.671. 323.671. Ketika satu huruf bertemu huruf lain, jadilah dia kalimat. Kalimat itu berjumlah 77.934. Tidak berkurang, tidak bertambah. Kurang yakin? Hitung sendiri. Satu Quran itu kapan selesai? Kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang seperti itu belum selesai. Ya, subhanallah. Jadi dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kalau ada pemalsuan, ada kesalahan dalam penulisannya, Allah sudah ingatkan di situ. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan, kami yang akan melihara. Padahal Allah kata, kok kami? Nah, kata ahli tafsir, di situ Allah berikan kepercayaan kepada hamalatul Quran tadi itu. Orang yang hafal Quran itu telinganya beda dengan telinga orang biasanya, matanya juga beda dengan mata orang biasanya. Kalau kita masuk masjid lihat tulisan-tulisan tak nangkep gitu. Tapi kalau orang hafal Quran begitu lihat tulisan langsung dia tangkap ini salah. Oh enggak, ini sudah 30 tahun yang lalu. Buka Al-Quran pasti salah. Ya, maka saya kalau masuk masjid yang bagus-bagus itu, saya lihatin dulu tuh tulisannya itu, pasti ada aja yang ketemu. Sini ada orang Pertamina, di sini ada Pertamina. Banyak. Dumai. Masjid Dumai kan bagus tuh. Itu didirikan tahun 80. Saya ceramah di sana. Mata saya, waktu itu saya jadi imam juga kan. Ngurus masjid ke mana? Saya Pak, ini kok tulisannya banyak salah. Mana salahnya Pak? Kaget ya. Ini tahun 80 itu. Ini yang nulis yang pakar Pak. Iya pakar, tapi banyak salah. Coba buka Al-Quran, ambil Quran. Saya tunjukin di 1, 2, 3. Banyak ya Pak ya. Coba sama kan? Iya ya, beda ya. Subhanallah. Masuk saya di Pekanbaru ada Masjid Agung. Masjid Agung An-Nur yang besar loh. Itu depannya kan tulisannya bagus. Ada tulisan di depan itu surah At-Taubah. Fa in tabu wa aqamus shalah. Ditulisnya wa atuz zakat. Kaidahnya kalau aqamu tidak ada atu. Aqamu atamu. Tulisannya itu juga. Barisnya beda. Kalau aqimu atu. Enggak Pak, ini juara nasional ini yang nulis. Iyalah, dia juara nasional tapi tulisannya salah. Ambil Quran sekarang. Depan kata kita itu. Depan kata Al-Azhar BSD. Di atas kan ada bundaran. Saya imam di bawah. Surah Al-Fatah ayat akhir. Katanya salah. Tapi kena di atas tidak ada yang lihat. Tapi saya lihat. Bawah gitu. Masih di sini. Di sini di depan dibuang itu. Inna Allah wa malaikatahu. Mata saya tidak enak rasanya. Ya dulu ada Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ayyuhalladzina amanu. Salah 3-4 salahnya. Sekian lama. Di Lombok di Mataram ada masjid yang didirikan tahun 57. Imamnya tuan guru itu sudah imam di situ 20 tahun.
di atasnya. Ini mimbar ini kan ada lengkungan ini. Lengkungan itu ada tulisan surah An-Nahl. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Saya ke situ. Saya lihat itu dulu. Kok salah? Ini tiap hari imam itu kepalanya di atas ini. Tuan guru maaf, saya bilang ini salah tulisan. Di mana salahnya Ustaz? Ya Allah, saya 20 tahun jadi imam, tidak tahu salahnya itu. Ya, subhanallah. Itulah Al-Quranul Karim. Ya, punya sama spesifik ya, spesifik sendiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.